Dan pemirsa, untuk mengetahui update penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh telah terhubung secara virtual Kakansar Aceh Ibnu Haris Al-Hussein. Selamat petang Pak Ibnu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Cica. Ya, Pak Ibnu, langsung saja, bagaimana update terkini kondisi dan situasi banjir longsor di Aceh, terutama daerah-daerah yang paling parah kondisinya Pak, yang paling membutuhkan reaksi cepat dari tim SAR Pak. Seperti apa kondisinya di sana? Ya, jadi kita sudah melaksanakan operasi pencarian pertolongan evakuasi ya selama lebih kurang 14 hari ya, 14 hari dari tanggal 25 sampai dengan sekarang. Jadi untuk kita melaksanakan operasi itu sekitar ada 17 ya, kabupaten kota yang kita laksanakan operasi SAR pencarian dan pertolongan. Dengan data korban sampai saat ini yang hilang itu masih 57 orang, kemudian meninggal dunia 389 dan berhasil kita evakuasi 4.271 orang. Jadi untuk saat ini kita berfokus pada beberapa daerah mungkin yang masih perlu kita tangani, yaitu yang pertama di Aceh Utara, kemudian di Aceh Tengah dan juga di Benar Meriah. Ini masih banyak sekali korban. Dan juga termasuk hari ini kita melaksanakan operasi di Aceh Tamiang. Ada beberapa informasi terkait dengan informasi adanya beberapa korban begitu. Kalau akses sendiri Pak Ibnu, apakah semua wilayah yang terdampak banjir longsor ini sudah bisa diakses melalui jalan darat sehingga bantuan logistik itu sudah bisa disalurkan, atau masih ada daerah yang terisolir atau seperti apa Pak Ibnu? Ya, jadi untuk daerah-daerah di seluruh Aceh ini masih ada beberapa daerah yang mungkin tidak bisa ditembus melalui jalur darat ya. Masih ada beberapa, terutama di daerah-daerah tengah itu belum bisa ditempuh dari jalur darat karena masih ada jalan yang terputus. Namun dari akses udara bisa melalui akses udara. Jadi bagi kita untuk tim SAR ini kalau tidak bisa mengakses jalan darat ya lewat udara. Kemudian kalau tidak bisa lewat udara maupun darat maka kita akan lewat ke laut. Nah, jadi memang masih ada daerah-daerah yang perlu kita tidak bisa kita tembus melalui darat, tapi bisa kita melalui udara dan lainnya, begitu Mbak. Di hari ke-14 proses ini ya Pak, masih ada kendalakah di lapangan selain akses yang masih terputus? Apakah ada kendala lain? Iya, jadi sebenarnya kalau bilang kendala ya bukan kendala, tapi kalau kita nggak sebagai tantangan ya, tantangan terutama mungkin dari sisa-sisa dari bencana ya, umpama dari banyaknya kayu-kayu yang tersisa, kemudian juga longsoran-longsoran baik tanah maupun kayu-kayu yang masih tersisa di lapangan. Nah, itu menjadi salah satu tantangan yang mungkin harus kita lewati ya. Kemudian juga dari keterbatasan BBM yang kita peroleh untuk melaksanakan operasi-operasi pencarian dan pertolongan, ini mungkin menjadi tantangan untuk kita. Dan juga adanya keterbatasan personil dibandingkan dengan luasnya daerah cakupan bencana. Begitu Mbak Cica. Mekanisme koordinasinya gimana Pak antara Basarnas dengan BPBD, TNI Polri, pemerintah daerah sejauh ini apakah lancar, dan apakah juga mungkin ini membutuhkan dukungan tambahan dari kantor SAR pusat atau instansi lain Pak? Ya, jadi kita selama ini untuk kita koordinasi, kita punya forum ya untuk berkoordinasi, kita selalu mengadakan rapat sehingga semuanya bisa bekerja secara sinergi ya. Baik itu dari Basarnas, dari TNI Polri, kemudian BPBD, BNPB, kemudian juga lain-lain, termasuk juga para relawan kita ya. Jadi kita punya forum, kemudian kita ada rapat di situ, kemudian kita bisa berkoordinasi untuk pelaksanaan tugas secara sinergi, begitu Mbak. Sejauh ini dukungan dari pemerintah daerah dalam membuka akses jalan dan penyediaan logistik bagi tim SAR gimana Pak? Ya, jadi untuk kita logistik, ya kalau seperti saya sampaikan tadi, memang mungkin ada tim kita ya, mungkin salah satu mungkin di daerah Aceh Tengah, di Benar Meriah, itu ada beberapa mungkin yang tidak bisa diakses lewat darat ya. Jadi kita dropping logistik itu dari udara ya alhamdulillah masih bisa terjangkau. Jadi tidak bisa lewat darat, kita bisa lewat udara, sehingga logistik itu tetap terjamin bagi personel kita yang berada di daerah-daerah yang mungkin belum bisa tercapai oleh kendaraan darat. Dan untuk sebagai dukungan juga kita mendapat dukungan dari beberapa kantor SAR lain ya, seperti dari Tanjung Pinang. Nah itu kita juga dapat dukungan dari kantor pusat. Jadi memang kita dibantu oleh baik itu kantor pusat maupun dari kantor SAR lain di daerah.
Apa evaluasi sementara Pak dari Basarnas mengenai respons penanganan bencana kali ini? Ya, jadi untuk respon kita sebenarnya sudah cukup cepat ya. Karena dari awal kita dalam pelaksanaan operasi ini terhadap bencana, kita dari awal sekali terjadinya bencana kita sudah berada di lapangan ya. Dari tanggal 25 di tengah malam kita sudah berada di lapangan sampai dengan hari ini ya. Kita sudah melaksanakan tugas ya semaksimal mungkin kita laksanakan. Begitu, Mbak. Kemudian berapa lama Pak operasi SAR ini diperkirakan akan berlangsung? Ya, jadi nanti memutuskan adalah SAR koordinator sampai kira-kira nanti memang dianggap sudah tidak efektif, maka operasi SAR akan ditutup oleh SAR koordinator. Sehingga nanti ada evaluasi dari lapangan, kita akan berikan kepada SAR koordinator, yaitu Kabasarnas, nanti diputuskan apakah memang sudah tidak efektif, maka akan ditutup. Apabila dianggap masih efektif, maka akan terus dilaksanakan operasi pencarian pertolongan serta evakuasi. Begitu. Pertanyaan terakhir Pak, himbauan Pak dari Kepala Kantor SAR ini kepada masyarakat Aceh dan juga tim SAR yang saat ini sedang bertugas. Apa himbauan Pak Ibnu kepada para tim dan juga kepada masyarakat agar daerah rawan banjir dan longsor ini dan resiko korban jiwa ini dapat ditekan seminimal mungkin? Ya, jadi kami cuma berpesan kepada seluruh masyarakat ya, agar senantiasa kita menjaga safety kita ya. Karena pada saat ini kita sedang melakukan masih di tanggap darurat ya, bencana, sehingga kita mungkin bisa harus menjaga diri kita, kemudian keluarga, kemudian juga keselamatan kita. Walaupun masih ada beberapa daerah mungkin yang belum bisa kita tempuh lewat jalur darat ya. Kita berharap semuanya bisa selamat, kemudian bisa kembali berkumpul pada keluarga. Kemudian pada seluruh tim SAR, saya ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya pada semua unsur yang telah terlibat, baik dari Basarnas sendiri, kemudian dari TNI, Polri, kemudian para relawan, Satgas SAR, dan juga seluruh unsur-unsur yang terlibat. Kita masih akan melaksanakan operasi-operasi SAR, sehingga kita mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Begitu. Baik, terima kasih Kepala Kantor SAR Aceh Ibnu Haris Al Hussein atas waktunya dalam dialog laporan 8 petang hari ini. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak Cita, selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.